Untuk mengetahui perkembangan sore ini kita terhubung dengan Rasman Abdul Rahman langsung dari Sulawesi Barat. Rasman, bagaimana hingga saat ini perkembangan di sana? Apa dan pemirsa tujuan dapat kami kabarkan saat ini wilayah Kabupaten Majene seluruhnya sedang diguyur hujan yang sangat deras. Tentu saja hal ini menyulitkan ribuan pengungsi yang saat ini bertahan di tenda-tenda darurat dengan tenda seadanya serta alat seadanya. Tentu saja cuaca yang buruk disertai angin kencang membuat mereka semakin khawatir. Selain diancam dengan gempa, saat ini juga mereka diterjang cuaca buruk yakni hujan deras dan angin kencang. Dapat kami kabarkan pula, Bupati Majene telah menetapkan masa tanggap darurat selama 5 hari ke depan dan dan akan membentuk tim untuk melakukan pendataan terhadap pengungsi yang ada di sepanjang jalur lintas barat Sulawesi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majene sendiri hingga saat ini masih melakukan pendataan jumlah korban luka. Untuk korban jiwa sendiri terdapat 8 orang warga Kecamatan Malunda yang meninggal dunia akibat tertimpa reruntuhan rumah saat gempa terjadi pada Jumat dini hari tadi. Hingga saat ini ribuan pengungsi terus berdatangan di titik-titik pengungsian yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat. Demikian sementara kita. Baik, ada informasi bahwa saat ini korban meninggal dunia sampai bahkan mencapai 30 orang. Apakah informasi ini sudah dikonfirmasi oleh pihak BPBD setempat? Ya, informasi yang kami terima bahkan jumlah korban jiwa mencapai 35 orang. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi kepada Badan Penanggulangan Bencana. Namun untuk wilayah Majene sendiri terkonfirmasi memang dari hasil wawancara kami dengan Bupati Majene bahwa ada 8 orang warga Kabupaten Majene yang meninggal dunia termasuk salah seorang kepala desa yang tertimpa reruntuhan. Untuk wilayah Kabupaten Mamuju belum saya dapat konfirmasi sebanyak 28 orang. Yang 27 orang, yang 8 orang terkonfirmasi bahwa benar ada 8 orang yang meninggal dunia untuk wilayah Majene. Sementara yang luka-luka hingga saat ini masih dilakukan pendataan dan puluhan lainnya yang bisa sementara dirawat di rumah sakit Brimob yang didirikan oleh Brimob Polda Sumbar di sekitar lokasi pengungsian di Kecamatan Malunda. Demikian bisa. Baik, artinya hingga saat ini kita akan menunggu informasi terbaru dari BPBD setempat tentang korban yang menderita akibat gempa. Dan kemudian bagaimana proses evakuasi kalaupun cuaca saat ini sedang hujan dan kemudian angin cukup kencang, apakah masih terus dilakukan? Ya, untuk proses evakuasi di wilayah Kabupaten Mamuju masih terus dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat berat. Sementara untuk jalur lintas barat Sulawesi juga kami dapatkan informasikan bahwa sedang dilakukan pembersihan material longsor di 2 titik. Namun ada jalur alternatif yang dapat dilalui kendaraan namun harus ekstra hati-hati sama jalan licin, yaitu di jalur Paparang Barat. Untuk jalur lintas barat Sulawesi yang sering dilalui kendaraan itu masih sulit dilalui karena masih dalam proses pembersihan material longsor. Dari pantauan kami tadi ada beberapa titik longsor yang dilalui kita wilayah Kecamatan Tampalan Kabupaten Mamuju. Demikian bisa. Baik, saat ini jalur evakuasi melalui mana? Karena tadi Kadis Kominfo mengatakan kalau jalur evakuasi ataupun lalu lintas yang melewati Sulawesi Barat hampir lumpuh, kemudian dialihkan menuju ke Sulawesi Tengah. Benar demikian? Ya, memang benar ada 2 titik longsor yang sangat besar dan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sementara hampir seluruh alat berat yang ada di Sulawesi Barat, yakni di Kabupaten Mamuju dan Majene, dikerahkan untuk membuka akses wilayah kecamatan di Majene yang terisolir sampai saat ini. Sementara alat berat yang ada di Kabupaten Mamuju itu semua dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dari reruntuhan yang di bawahnya masih ada sejumlah warga yang belum dapat dievakuasi sampai saat ini juga. Ya, saat ini di sana memasuki petang. Lalu apa yang saat ini tengah dilakukan oleh petugas setempat karena mengingat waktu memang terbatas. Kemudian proses evakuasi ada beberapa warga ataupun korban yang sudah didistribusikan atau diarahkan menuju ke beberapa titik lokasi. Titik manakah yang paling aman untuk masyarakat saat ini? Mengingat banyaknya jumlah.
korban? Untuk titik pengungsian yang cukup aman saat ini yang dapat kami pantau di lapangan adalah di gedung olahraga Kabupaten Majene yang ada di wilayah perbukitan. Di tempat itu ada ratusan warga dari kantor kami dari siang ada ratusan warga mudik di tempat tersebut. Namun di wilayah Kecamatan Malunda hampir semua titik-titik pengungsian itu didirikan secara swadaya oleh masyarakat sehingga tenda-tenda yang digunakan itu sangat minim. Jadi jika hujan terjadi seperti saat ini dan angin kencang kemungkinan besar warga akan kesulitan dan akan kehujanan di tempat tersebut. Untuk bantuan logistik tadi siang kami sudah lihat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menyalurkan beberapa bantuan, namun belum dapat merata. Lantaran banyaknya titik-titik pengungsian di sepanjang jalur lintas Barat Sulawesi. Fokus logistik tradisional itu di wilayah Kecamatan Malunda di mana ada ribuan warga yang mengungsi di Kecamatan Malunda. Demikian kita. Bagaimana dengan fasilitas kesehatan? Karena di Rumah Sakit Mitra Makara saat ini juga ada banyak pasien yang diletakkan ataupun berada di halaman, kemudian juga apakah tenda-tenda darurat juga sudah disiapkan untuk para pasien? Untuk di wilayah Majene sendiri, Unit Polda Sumbar telah mendirikan rumah sakit darurat dan dapat menampung hingga 50 pasien, dan rumah sakit darurat tersebut ditempatkan di sekitar kantong-kantong pengungsian di wilayah Kecamatan Malunda yang menjadi titik gempa berkekuatan 6,2 magnitudo yang terjadi Jumat dini hari tadi. Dari pantauan kami ada 8 warga termasuk anak-anak yang saat ini dirawat di rumah sakit darurat tersebut. Sementara untuk warga yang mengalami luka berat dapat langsung dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Majene yang saat ini masih beroperasi. Untuk wilayah Mamuju itu sendiri, kemungkinan pasien yang ada di rumah sakit Mitra Makara dievakuasi ke rumah sakit regional Mamuju. Rasman, PMI mengirimkan peralatan memasak untuk membuka dapur umum. Apakah sudah berdiri di beberapa titik lokasi untuk dapur umum? Informasi yang kami terima dari Bupati Majene siang tadi bahwa rencananya dapur umum akan didirikan di Kecamatan Malunda yang menjadi fokus tempat pengungsian warga. Pasalnya di wilayah Kecamatan Malunda itu ada ratusan rumah warga yang sudah tidak layak huni, sehingga kalau tidak mau mereka untuk sementara waktu ini akan tinggal di tempat pengungsian hingga beberapa lama. Hal ini yang membuat tim BNPB mendirikan dapur umum di wilayah tersebut. Sementara untuk di titik-titik pengungsian di luar di Kecamatan Malunda akan didistribusikan oleh tim penanggulangan bencana bersama TNI Polri dan masing-masing warga mengungsi dan memasak sendiri. Demikian kita. Ya, kami harapkan juga distribusi bantuan dapat segera didistribusikan dengan lancar ke sana. Lalu bagaimana dengan jaringan komunikasi? Apakah sudah semakin baik untuk memudahkan koordinasi baik antar petugas maupun warga? Untuk jaringan komunikasi di wilayah Kecamatan Malunda saat ini lumpuh total. Saat saya berada di sana sama sekali tidak ada jaringan. Yang ada jaringan komunikasi di wilayah Kecamatan Sendana hingga Kota Majene. Untuk listrik sendiri sampai siang tadi masih terputus. Beberapa tiang listrik dari pantauan saya masih rubuh di tengah jalan dan belum ada petugas dari PLN yang melakukan perbaikan. Bisa. Artinya saat ini jaringan listrik tidak bisa untuk memasuk seluruh titik-titik lokasi tempat pengungsian. Khusus di wilayah Kecamatan Malunda listrik belum berfungsi dengan normal, masih terputus total. Baik, Rasman, kami ingin mengetahui proses evakuasi tentu saat ini masih terus berjalan. Lalu tanggap darurat juga sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian hingga pukul berapa sebenarnya proses evakuasi ini akan dihentikan untuk sementara mengingat waktu sudah memasuki petang untuk wilayah Majene? Kemungkinan 2 jam lagi proses evakuasi akan dihentikan sementara mengingat kondisi cuaca juga sangat buruk saat ini.
Baik Rasman, terima kasih atas laporan Anda. Kami juga mendoakan agar semuanya berjalan dengan lancar, tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi, tetap menjaga protokol kesehatan, dan semoga selamat dalam bertugas. Pemirsa, kami akan hadirkan kembali informasi selengkapnya usai jeda berikut sesaat lagi hanya di Breaking News TV One.